Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maila Sitya, mahasiswi kampus STKIP PGRI Buduran Sidoarjo. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman spiritual yang telah saya alami waktu itu ketika masa penerimaan siswa baru di jenjang sekolah menengah pertama SMP. Saya itu bingung mau masuk ke dunia pesantren, ke pondok pesantren, ataukah saya ini masuk ke sekolah SMP negeri atau sanawiyah dan sebagainya. Karena waktu itu saya sudah bisa berpikir tentang bagaimana pergaulan anak-anak nantinya, bagaimana tata krama anak-anak nantinya, dan melihat perkembangan dari kakak-kakak kelas saya yang dulu pengalamannya seperti itu. Akhirnya dalam lubuk hati saya itu berpikir bahwa tempat yang paling aman untuk diri saya dalam mencari ilmu dan menuntut ilmu itu adalah di pesantren. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa kita di pesantren itu bisa melakukan kesalahan, tapi kalau menurut saya itu adalah tempat yang tepat. Meskipun dulu orang tua saya tidak terlalu merestui karena merasa anaknya belum dewasa, takutnya seperti ini dan seperti itu, hanya disuruh ke sekolah saja yang dekat dengan rumah gitu. Tetapi karena saya sudah terlalu kekeh atau pengen tinggal di pesantren yang meskipun akan jauh dengan orang tua, akhirnya orang tua merestui dan menaruh atau memasukkan saya ke pesantren. Hari-hari pertama ketika saya di pesantren itu adalah hari yang tidak mudah karena kita harus bisa hidup mandiri, jauh dari orang tua, dan memasuki ranah yang betul-betul mempelajari sangat mendalam tentang agama. Ketika saya di pesantren itu benar-benar tidak memiliki begitu banyak bekal yang saya bawa dari rumah. Saya hanya membawa sedikit bekal dan yakin bahwa saya itu bisa, dan saya percaya diri dan harus semangat dalam menuntut ilmu, dan juga harus bersaing dengan yang lain. Karena prinsip saya, kalau saya tidak mengambil banyak pelajaran, otomatis saya hanya mendapatkan sedikit. Jadi setiap apapun yang disediakan oleh pesantren terkait pembelajaran ini atau ngaji ini, ngaji itu, semua harus saya ikuti selagi saya bisa, dan juga tanpa harus ada yang menemani pun saya harus berani. Karena ketika kita bersandar kepada seseorang, maka diri kita sendiri tidak akan bisa maju sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya apapun hal itu, seperti mengaji kitab ini atau mengaji Al-Quran atau mengaji yang lain, meskipun tidak ada temannya, saya harus tetap mengaji, saya harus tetap masuk. Kalau kita mengikuti teman-teman yang lain yang memiliki sikap buruk, contoh tidak ikut mengaji, ya nanti efeknya ke kita juga. Saya pernah mendengarkan sebuah cerita ataupun pepatah, kalau setiap orang itu menuntut ilmu, mencari ilmu itu pasti memiliki sebuah cobaan, entah itu cobaan yang sangat berat ataupun cobaan yang sangat ringan. Sekalipun itu cobaan yang berat, cobaan yang ringan, saya tetap selalu berdoa supaya saya diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kembali untuk mengkaji ilmu-ilmu yang telah saya pelajari di pesantren, dan secara tidak langsung itu mengirim pahala untuk guru-guru saya yang telah memberikan ilmu terhadap saya.
Dan ketika saya di pesantren, apapun cobaan yang saya alami, saya selalu berdoa dan berkali-kali mengulang doa yang sama supaya saya diberikan kesabaran, karena memang orang menuntut ilmu itu tidak mudah. Selalu berdoa untuk diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, karena jika kita sehat, kita dapat melakukan semua aktivitas. Sekian pengalaman pribadi saya. Terima kasih.